Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu dan selaku dosen pengampu mata kuliah Enterprise Arsitektur. Di sini kami dari kelompok F3. Izin untuk menjelaskan terkait Enterprise Arsitektur Vision untuk transformasi digital Universitas XYZ. Nah, sebelumnya Universitas XYZ ini merupakan model institusi simulasi dan digital profil dan juga latar belakang mengapa universitas ini akan membutuhkan transformasi digital akan kami jelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mutia Kalisa, Farfadila atau saya sendiri, Indira Kalista, Maulana Iqbal, Nabila Jankan, dan juga Muhammad Raka. Nah, oke, yang pertama kita akan bahas terkait urgensi transformasi digital dan juga analisis data. Nah, yang pertama, memasuki era revolusi industri 4.0 dan juga society 5.0, kita itu dituntut untuk beradaptasi. Nah, di tingkat eksternal, kebijakan MBKM dan IKU serta Ketentuan Integrasi Pendidikti dan Akreditasi BNPT itu menjadi pendorong utama. Nah, belum lagi persaingan ketat antar PTN dan juga PTS di Kota Malang serta diperlukannya efisiensi finansial dan juga pengalaman digital. Nah, dari situ di sisi lain, kondisi internal Universitas XYZ ini menghadapi masalah kritis, di mana sistem informasinya itu masih terfragmentasi, proses administrasi masih manual, dan juga integrasi antar unit rendah. Nah, jika kita melakukan transformasi digital tanpa arah, di situ nanti akan ada risiko investasi yang besar, di mana teknologi itu akan tumbang tindih dan juga sulit dipelihara. Oleh karena itu, diperlukannya fondasi strategis yang kuat melalui Enterprise Architecture Vision. Nah, di sini institusi ini tuh adalah PTS di Kota Malang, berdiri sejak tahun 1992 dan sudah mengantongi akreditasi unggul dengan skala akademik yang cukup besar, memiliki 9 fakultas, sekitar 8.000 mahasiswa aktif, serta didukung oleh 400 dosen dan tendik dengan rasio akademik berada di angka ideal 1:20. Nah, universitas ini mengusung visi untuk menjadi universitas riset unggul yang berdaya saing nasional dan juga regional di Asia Tenggara. Nah, guna mewujudkannya ada 3 pilar utama, di mana mewujudkan pendidikan berkualitas, riset kontributif, serta penerapan good university governance berbasis TI. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana menyusun arsitektur vision dan juga bisnis arsitektur sebagai fondasi penyelesaian strategi bisnis hingga teknologi di Universitas XYZ. Di sini ada beberapa rumusan masalah. Untuk menjawab pertanyaan besar tadi, proyek ini merumuskan beberapa masalah seperti yang pertama, pencarian visi, kapabilitas bisnis yang dibutuhkan, arah bisnis arsitektur, analisis gap bisnis, serta rekomendasi roadmap transformasi dengan tujuan untuk menganalisis kondisi as-is, menyusun arsitektur vision sebagai phase A, memodelkan bisnis arsitektur di phase B, serta memberikan rekomendasi penyelarasan layer dan juga roadmap yang realistis. Nah, di sini perlu kami batasi bahwa proyek ini bersifat konseptual dan juga simulasi, berfokus pada fase preliminary A dan B dengan penyelarasan high level pada data, aplikasi, dan teknologi menggunakan tools Archimate dan juga Archi dan juga DAO. Nah, di sini kami juga kami jelaskan metodologi. Di sini metodologi yang kami gunakan bersandar pada kerangka kerja standar global yaitu TOGAF ADM. Dengan proses kami mulai dari preliminary phase untuk menentukan kapabilitas arsitektur, prinsip, dan juga tools yang digunakan. Lalu dilanjutkan ke phase A yaitu vision. Di sini kami menyepakati visi arsitektur, identifikasi stakeholder dan juga ruang lingkup. Dan dilanjutkan dengan fase B di mana bisnis. Di sini kami memodelkan kapabilitas melalui stream dan juga proses bisnis target. Nah, seluruh fase ini dimodelkan secara visual menggunakan Archimate 3.2. Kami memanfaatkan motivation layer untuk menangkap elemen pendorong dan tujuan, strategi layer untuk memantapkan kapabilitas dan juga value stream, serta business layer untuk mendefinisikan aktor, peran, fungsi, dan juga proses bisnis. Nah, selanjutnya untuk memahami transformasi digital di perguruan tinggi ini bukan sekedar mendigitalkan dokumen, melainkan juga menggabungkan teknologi dengan strategi, struktur, dan budaya demi menciptakan nilai baru. Nah, pendidikan ini memiliki karakteristik unik yang menantang. Yang pertama ada stakeholder yang luas, mulai dari mahasiswa, dosen, alumni, industri, hingga pemerintah. Lalu ada siklus operasional berbasis semester, di mana data harus terintegrasi secara utuh sepanjang siklus hidup. Lalu juga ada tantangan otonomi versus standar, di mana ada tarik menarik yang dinamis antara standarisasi proses di tingkat universitas dengan otonomi akademik di tingkat fakultas. Nah, selanjutnya kita masuk ke bisnis arsitektur. Nah, di sini bisnis arsitektur bertindak sebagai jembatan krusial antara strategi organisasi dengan implementasi teknis di layar data, aplikasi, dan juga teknologi. Melalui fase B, TOGAF ADM, kami mengemas konsep bisnis capability, value stream, hingga goal and driver model. Nah, menariknya di unit arsitektur ini dibangun di atas fondasi good university governance yang mencakup 5 prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan juga fairness. Mengapa ini penting? Karena teknologi informasi itu merupakan enabler atau penggerak utama agar transparansi data, audit log, akuntabilitas, dan keadilan layanan di seluruh fakultas Universitas XYZ dapat terwujud secara nyata. Nah, sekian pengantar latar belakang dan juga landasan teori dari proyek kami. Untuk analisis kondisi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya adalah analisis kondisi saat ini atau SIS untuk memahami permasalahan yang dihadapi Universitas FCZ. Sebelum merancang solusi transformasi digital, dari hasil analisis kami menemukan bahwa sebagian besar sistem informasi yang digunakan berjalan secara terpisah atau silo. Sistem akademik, keuangan, kepegawaian, perpustakaan hingga e-learning belum terintegrasi dengan baik. Akibatnya pertukaran data antar unit masih banyak dilakukan secara manual, sehingga proses menjadi lambat, rentan kesalahan dan sering menghasilkan data yang tidak konsisten. Kemudian adalah analisis stakeholder, di mana pimpinan universitas seperti rektor atau wakil rektor membutuhkan data yang akurat untuk pengambilan keputusan. Lalu dekan dan kaprodi berfokus pada kualitas layanan akademik, dosen dan Biro Akademik dan Keuangan menginginkan proses administrasi yang lebih efisien, dosen membutuhkan sistem yang mempermudah pelaporan dan kegiatan akademik, dan mahasiswa mengharapkan layanan digital yang cepat dan mudah diakses. Selain itu, terdapat regulator seperti Kemendikbud yang membutuhkan pelaporan data yang akurat dan tepat waktu. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat dua proses bisnis yang memiliki tingkat inefisiensi yang paling tinggi. Yang pertama adalah registrasi administratif dan akademik semesteran, yaitu dengan proses pertama itu mahasiswa membayar UKT via bank, yang kedua bukti bayar diserahkan secara fisik ke Biro Keuangan, ketiga verifikasi dan konfirmasi manual ke Biro Akademik, lalu baru mahasiswa dapat melakukan KRS. Dampak dari proses ini adalah waktu tunggu yang lama, antrean, dan keluhan layanan. Selanjutnya adalah proses bisnis pelaporan kinerja dosen dan gridisium, yang dimana proses tersebut yang pertama adalah dosen menginput nilai siakat, yang kedua adalah data publikasi dan pengambilan input ulang di Simit Labas, dan yang terakhir adalah verifikasi bebas pustaka dan bebas tunggakan dilakukan manual lintas unit. Nah, dampak dari proses ini adalah redundansi data, birokrasi yang rumit dan koordinasi antar unit yang tinggi. Setelah menganalisis kondisi ini, saat ini kami melakukan gap analysis untuk membandingkan kondisi yang ada dengan kondisi yang diharapkan. Pada aspek data masih terdapat duplikasi dan inkonsistensi data karena belum adanya sumber data tunggal. Pada aspek aplikasi, sistem-sistem yang digunakan belum saling terintegrasi dan masih berjalan sendiri-sendiri. Sedangkan pada aspek teknologi, infrastruktur yang ada belum cukup fleksibel dan scalable untuk mendukung kebutuhan transformasi digital universitas. Hasil gap analisis ini menunjukkan bahwa akar masalah utama bukan hanya pada proses bisnis, tetapi juga pada data, aplikasi, dan teknologi yang belum terintegrasi. Oke, di sini saya akan melanjutkan bab ke-7, bab ke-5, yaitu bisnis arsitektur. Masuk ke bagian bisnis arsitektur. Yang pertama adalah business capability map, di mana kami mengidentifikasi 7 domain utama dengan total 31 kapabilitas level 2. Nah, kapabilitas ini bersifat what centric atau menggambarkan apa yang dapat dilakukan organisasi, bukan siapa yang melakukannya. Dari 31 kapabilitas, 14 diantaranya berprioritas tinggi atau yang berwarna merah. Next, yaitu membahas tentang value stream. Masuk ke value stream adalah bedanya dari bisnis proses. Kalau value stream bersifat outcome centric. Nah, di mana kami mengidentifikasi 3 value stream. Yang pertama ada value stream 1, penerimaan mahasiswa baru, kemudian value stream 2 itu penyelenggara semester akademik, dan value stream ketiga adalah kelulusan yudisium dan transisi alumni. Penjelasan selanjutnya yaitu process improvement. Business process improvement itu adalah di mana ada 2 proses. Yang pertama adalah proses registrasi semesteran. Kondisi asisnya atau kondisi saat ini, mahasiswa harus serahkan bukti bayar fisik ke biro. Nah, kemudian verifikasinya manual sehingga menunggu 1-2 hari. Kondisi tubinya pembayar digital via VA atau virtual account atau KRIS, kemudian API Gateway otomatis mengaktifkan KRS real time. Nah, lalu yang kedua adalah pelaporan kinerja dosen dan yudisium. Asisnya dosen input data yang sama 2 kali di Siakat atau Simlitapmas. Nah, kondisi tubinya cukup sekali input, sistem otomatis sinkron ke PDDikti dan Sister. Untuk yudisium, semua verifikasi itu bebas pustaka, bebas tunggakan, status akademik, tampil dalam satu dashboard yang sama. Next adalah stakeholder map, di mana kami membuat atau mengklasifikasikan 9 stakeholder utama di dalam 4 kuadran. Yang pertama adalah kuadran kelola aktif atau pengelola aktif, yaitu rektor, dekan, kaprodi, UPTTIK. Kemudian pada bagian kuadran jaga kekuasaan itu ada badan pemerintah. Yang di sana itu ada Kemendikbud dan BANPT. Masuk bagian kuadran jaga informasi ada Biro Akademik, Biro Keuangan, dosen dan mahasiswa. Dan lalu yang di bagian kuadran pantau ada mitra industri untuk Universitas XYZ. Oke, yang selanjutnya adalah bisnis model atau model yang kami buat, di mana untuk yang terakhir ini Archimedes Business Model, seluruh artefak yang sudah saya bahas tadi, mulai business capability map, value stream, business process, dan stakeholder map. Di mana ada 5 view yang kami bangun, ada motivation view untuk goal dan driver model, kemudian strategi view untuk business capability map, value stream dengan ketiga view tadi, kemudian business process view untuk proses to be, dan organization view untuk pemetaan stakeholder. Nah, oke, sekian dari bab 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
saya Indira Kalista akan menjelaskan tentang arsitektur vision dari proyek yang telah kami buat. Yaitu yang pertama ada dari visinya, di mana Universitas XYZ ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas layanan akademik, efisiensi operasional, kualitas pengambilan keputusan, serta pengalaman digital seluruh stakeholder. Lalu dari driver untuk transformasi ini itu ada dari dua faktor. Yang pertama itu faktor eksternal, seperti kebijakan MBKM, integrasi prediktif, dan perkembangan teknologi digital. Lalu yang kedua ada dari faktor internal, di mana infrastruktur yang ada itu masih terbatas, proses administrasi itu masih cenderung manual, dan platform yang belum optimal. Nah, untuk goals dari arsitektur ini sendiri, yaitu yang pertama ada peningkatan kualitas layanan akademik, integrasi sistem informasi, dan juga modernisasi infrastruktur teknologi informasi. Lalu untuk target kapabilitas bisnis ini, utamanya harus dikembangkan untuk merealisasikan visi ekosistem digital terintegrasi maksimal tahun 2035, di mana targetnya yang pertama adalah untuk manajemen integrasi layanan administratif dan akademik, yang kedua adalah untuk manajemen tata kelola data master atau data governance, lalu yang ketiga adalah penyelenggaraan pembelajaran berbasis hybrid, lalu yang keempat ada manajemen pelaporan kinerja dan kepatuhan, lalu yang kelima ada pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making. Lalu untuk value proposition-nya itu kami mengambil moto mewujudkan ekosistem kampus terintegrasi yang responsif, efisien, dan berbasis data guna memberikan pengalaman akademik tanpa hambatan bagi sivitas akademika, serta tata kelola institusi yang unggul dan berdaya saing. Oke, baik, di sini selanjutnya adalah penjelasan strategis. Di sini kami memfokuskan kepada 3 sisi untuk penjelasan strategis untuk transformasinya. Yang pertama ada visi bisnis, di mana mengubah sistem yang terpisah menjadi ekosistem terintegrasi agar semuanya dapat saling terhubung. Nah, untuk pada layar datanya, di sini kami mengimplementasikan master data management untuk satu sumber data yang valid. Jadi akan menggunakan single source of truth. Dan juga untuk layar aplikasinya, di sini kami membangun API Gateway sebagai jembatan agar siakat, keuangan, dan perpustakaan kita terhubung secara otomatis dengan menggunakan API Gateway itu sendiri. Lalu selanjutnya ada rekomendasi kapabilitas digital. Di sini kami memiliki 5 target utama kapabilitas, yaitu yang pertama integrasi layanan, tata kelola data, hybrid learning, pelaporan kinerja dan kepatuhan otomatis, serta dashboard pimpinan. Lalu ada juga prinsip dan tata kelola informasi. Di sini kami memiliki 3 prinsip utama agar transformasi ini dapat berjalan semestinya dan tidak keluar kemana-mana, tetap berada di prinsip utamanya. Pertama ada API first integration dan data as a shared asset. Jadi di mana nanti kami mengutamakan API integration dan juga data yang menjadi shared asset. Jadi datanya berbagi tapi tetap di tunggal yang utama atau center atau terpusat mungkin bisa dibilang. Lalu selanjutnya ada pembentukan ketua tata kelola TI yang dipimpin oleh wakil rektor agar perusahaan tetap memiliki standarisasi teknologi. Di sini kami menyarankan untuk pembentukan komite tata kelola yang dipimpin oleh rektor. Selanjutnya ada fokus kebijakan formal agar semua biro patuh pada standar dan arsitektur baru. Lalu selanjutnya ada roadmap transformasi. Di sini roadmap transformasi ada 3 tahap. Yang pertama foundation, modernization, dan analytics. Pada tahap foundation, kami melakukan pembedahan data, implementasi akun SSO, dan persiapan integrasi untuk API Gateway itu sendiri tadi sudah dibahas agar semua saling terhubung. Dan tahap kedua itu adalah modernisasi. Kami melakukan pencurahan portal mahasiswa terpadu, modul kinerja dosen, dan LMS tunggal. Dan pada tahap ketiga itu sendiri analytics, yang dimana saat semuanya sudah berjalan, di sini kami akan membangun pembangunan data warehouse dan executive dashboard untuk mengambil keputusan pada pimpinan. Lalu di sini ada KPI indikator keberhasilan dari yang sudah direncanakan pada sebelumnya. Yang pertama ada efisiensi inputan. Di sini ada rekonsiliasi data manual yang tadinya mungkin bisa per hari, jadi sekarang sudah bisa otomatis per detik. Dan juga efisiensi data, yaitu kami menargetkan agar duplikasi data master menjadi 0%. Lalu ada adopsi sistem, semua fakultas menggunakan platform LMS dan portal yang sama. Lalu ada keandalan, uptime sistem puncak KRS mencapai 99%, atau bisa dikatakan zero downtime. Oke, di sini saya akan membahas tentang kesimpulan. Jadi di sini ada terdapat 4 kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan Universitas XYZ ini. Yang pertama yaitu identifikasi masalah utama. Jadi di sini Universitas XYZ mendapatkan masalah utama seperti dari mulai fragmentasi sistem, data tidak terintegrasi, dan proses secara manual. Lalu selain itu dibutuhkanlah suatu perancangan enterprise arsitektur, yaitu menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM dan juga bahasa pemodelan Archimedes 3.2 sebagai kerangka dalam hal transformasi. Lalu berikutnya adalah visi ekosistem digital terintegrasi, di mana seperti halnya di sini API, LMS terpusat, dashboard real time, dan juga hybrid cloud. Lalu kesimpulan yang terakhir adalah adanya roadmap implementasi 3 fase, dimulai dari proses integrasi data, kemudian masuk ke modernisasi sistem, serta kebutuhan analitik dan juga optimasi. Selanjutnya kita masuk ke saran. Jadi untuk saran ada 4 saran yang bisa diambil. Yang pertama yaitu melanjutkan fase ke TOGAF ADM, fase C dan juga D, yaitu dari arsitektur data, aplikasi, dan juga teknologi.
Lalu yang berikutnya yaitu dibentuklah IT Governance Committee, di mana ini bertujuan untuk mengelola transformasi dan koordinasi lintas unit kerja. Lalu yang ketiga yaitu menerapkan tata kelola data terpusat, di mana ini digunakan untuk mendukung adanya implementasi single source of truth. Lalu yang terakhir adalah memprioritaskan fondasi integrasi dan juga perubahan. Seperti contohnya di sini yaitu implementasi API Gateway, SSO, dan program manajemen perubahan. Oke, sekian presentasi dari kelompok F3 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.